Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai. Oke, kita akan melengkapi skrip ganti password. Kita langsung saja buka skripnya. Ganti password. Oke. Nah, kita langsung buat di sini bisa menggunakan table atau CSS biar cepat dan biar sedikit lebih rapi. Saya gunakan table. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, masukkan password. Kemudian di sini kita tambah satu tombol. PD call span sama dengan 2 agar kita buat PD satu saja. Dan ganti password, value ganti password. Nah, ini ganti password. Nah, tapi untuk antisipasi ketika misalnya menulis di sini salah, artinya kita lupa apa yang kita tulis atau kita salah dengan apa yang kita tulis, kita juga buat confirm password. Konfirmasi password, namanya misalnya password 2. Nah, nanti jadi seperti ini, ada 2 password. Ketika diklik ganti password, baru nanti diproses passwordnya ganti. Nah, untuk itu kita buat form. Sama halnya dengan seperti manajemen user ini. Jadi ketika diklik, maka passwordnya akan terubah dan tidak perlu membuat halaman baru, misalnya ganti password 2. Jadi cukup di sini saja prosesnya. Maka kita gunakan from PHP self. Nah, biar cepat, ini saya copy saja. From. Kemudian di sini kita samakan ganti password. Kemudian kita masukkan skripnya di sini, di dalam kurung kerawal. Nah, misalnya di sini saya buat password sama dengan post ini password. Nah, di sini password 2. Ini password 2 misalnya. Nah, kita coba dulu bertahap. Echo pass 2. Misalnya 123 123 ganti.
Oke, sudah muncul di sini. Nah, sekarang tinggal kita proses agar masuk ke dalam database. Kita gunakan rumus if untuk mengecek, dikhawatirkan passwordnya tidak diisi. Jika kosong, empty. Jika password kosong, artinya empty itu kosong, tanda seru itu tidak. Berarti jika password tidak kosong dan password 2 juga tidak kosong, maka kita buat lagi jika password sama dengan, jadi isi dari password itu sama persis, sama dengannya ada 2, sama dengan itu sama persis yang dimaksud di sini, makanya sama dengannya ada 2. Kemudian jika isi dari password 1 dan password 2 itu sama, maka misalnya saya tulis di sini password oke sama dengan pas. Nah, terus kita buat lagi untuk menyimpan ke dalam database-nya SQL password, misalnya SQL query update. Kita cek dulu, saya agak lupa untuk nama tabelnya, tabel user, pas. Update password, update nama tabelnya user set password sama dengan password oke, where user ID sama dengan, nah ini kita buka header user ID, session user ID, berarti di sini langsung saja dengan user ID. Oke. Kalau sudah, bisa kita buat di sini echo password sudah dirubah menjadi password oke. Nah, kita tambahkan lagi else misalnya echo password dan confirm password harus sama. Oke. Di sini kita tulis jika password sama dengan password sama dengan password 2. Jadi apa yang ditulis di sini dan yang ditulis di sini itu sama, maka akan dikerjakan untuk update password. Selain itu, jika passwordnya tidak sama yang diisi di sini, maka password dan confirm password harus sama. Oke, saya rasa cukup. Kita tes.
Di sini ada kesalahan, line 30, kita cek line 30. Nah ini kurang lebih koma. Oke, misalnya saya ganti 11 ganti. Password sudah dirubah menjadi 11 dan di sini seharusnya 11 sudah berubah. Dan ketika login Aris, di sini pun bukan 123 lagi, tapi 11 login. Nah, ganti password 22, misalnya saya ganti 2123 2 tanda seru @pagar, ganti. Maksud sudah dirubah menjadi 2 tanda seru @pagar. Tidak bisa login gagal, harus 2 tanda seru @pagar. Login. Nah, sudah masuk. Bagaimana jika kosong? Tidak bisa. Bagaimana jika berbeda passwordnya? Nah, password dan confirm password harus sama, seperti itu. Dan ini pun bisa kita buat menu juga, karena admin juga perlu ganti password. Header. Nah, ini kita tidak perlu pakai if, keluarkan saja agar header juga ada menu ganti password. Agar admin juga ada menu ganti password. Misalnya passwordnya di sini 123, untuk admin saya rubah menjadi Bismillah. Ganti. Nah, di sini harusnya sudah ganti menjadi Bismillah. Oke, sudah. Nah, sekarang kita pakai encryption MD5. Encryption untuk password itu banyak. Di sini saya akan mencontohkan MD5. Caranya cukup mudah. Cukup tuliskan di sini MD5 kurung buka kurung tutup. Nah, jadi password yang sudah oke, artinya jika password sama, maka passwordnya ini diterjemahkan ke MD5. Nah, kemudian dibuat variabel password oke. Kita simpan, kita cek di sini. Ganti password ini untuk user admin. Ganti password, masukkan password di sini menjadi misalnya 123. Ganti. Nah, password sudah dirubah, ini sudah menjadi bahasa MD5. Di sini saya ganti saja jadi password. Nah, password sudah dirubah menjadi 123, tapi tersimpannya di sini adalah MD5 berupa kode-kode. Dan ketika masuk, admin tetap menggunakan password 123-nya, bukan password yang tertulis di sini. Ini saya copy, tidak akan bisa masuk. Oh ya, masih bisa masuk karena belum dirubah untuk loginnya ke MD5. Nah, maka dari itu untuk login ada pada sidebar. Nah, di sini kita juga rubah agar loginnya juga menggunakan MD5. Caranya di password di sini kita buat sama persis MD5 kurung buka tutup. Nah, gagal. Passwordnya 123 baru bisa masuk. Sedangkan di sini jika ini saya ganti, untuk ini misalnya user ID Aris. Nah, ini kita rubah dulu.
ini tidak muncul tombolnya. Jika seperti itu, maka kita buat langsung saja. Update user set user ID sama dengan Aris. Atau kita juga bisa buat langsung di sini. Jadi scriptnya ganti password. Nah, user ID, nah ini bisa kita arahkan juga ke user ID untuk Aris. Aris tulisannya harus sama. Aris. Ganti. Nah, di sini seharusnya sudah sama. Nah, ini ada kesalahan karena selection does not unique column, grid edit, checkbox edit copy delete filter tidak tersedia karena settingan database-nya ada yang salah. Untuk itu, ini kita backkan dulu saja. Agak sedikit lebih panjang, yang penting sekarang sudah bisa untuk ganti password. Nah, ini kita kembalikan ke user ID sehingga kita logout Aris juga passwordnya 123. Login. Nah, ketika ini diganti misalnya 456 ganti. Nah, di sini sudah berubah. Aris passwordnya tidak sama dengan yang di atas. Dan untuk loginnya tetap menggunakan password yang 456 ini. Aris 456. Oke. Untuk password sudah selesai. Sekarang kita akan coba buat, misalnya kita ke admin, produk, tambah. Nah, untuk ID kita bisa buat proses seperti ini. Sini saya hapus dulu saja. Oke. ID produk kita buat otomatis. Script produk, kita cari script manajemen produk. Oke. Untuk ID produk ketika tambah data ini bisa kita hilangkan. Nah, pada tambah produk di sini kita bisa tambahkan Anda bisa mengkopinya dari bawah biar lebih cepat. Nah, ini kita copy saja. Select from product. Kemudian pada produk strukturnya untuk ID produk kita buat menggunakan number, bukan varchar, bukan menggunakan karakter. Misalnya pakai float. Simpan. Nah, kalau float berarti nanti sudah angka, tidak berubah huruf. Jika Anda ingin menggunakan huruf, berarti tetap menggunakan varchar atau menggunakan selain menggunakan variabel untuk number. Select from product. Nah, kemudian pada produk ini kita tulis ID produk. Order by ID produk dash. Artinya mengurutkan nomor ID produk dari yang terakhir. Ini saya buat yang paling gampang terlebih dahulu.
Misalnya saya buat ID untuk produk. Nah, kemudian di sini saya buat lagi ID produk sama dengan ID untuk produk ditambah 1. Nah, kita akan coba tes. Tambah. Nah, ID-nya 1. Oke. Di sini ada tulisan line 57, line 64 dan line 95. Nah, ada kesalahan di sini. Line 57. Oke, saya hapus lagi. Coba saya tambah. Nama produk sepatu 90. Oke. Produk pada line 64. Kita cek pada line 64. Select from product order by ID product. Kita samakan dulu ID underscore product dex. Koneksi untuk tulis awal. Milik produk. Oke, kita cek dulu. 95 variabel gambar. Gambar kita ambil dari sini. Ini kita urutkan. Coba kita pisah. ID produk, ID produk. Jenis gambar yang Anda kirim salah. Oke, ini sudah ada. Coba saya kembalikan ke sebelumnya dulu. Sepertinya sudah ada yang saya rubah. Jika begitu, mari kita cross check kembali. Untuk gambar, file gambar, jenis gambar, file gambar, jenis gambar, ambil dari sini. PNG. PNG. Coba kita gunakan yang JPEG. Terlalu panjang.
namanya terlalu panjang, nama gambarnya. JPG, coba kita gunakan JPEG. Data sudah ada. ID-nya sudah ada tadi. Kita ganti 3. Baik, kita ada sedikit problem di sini. Kita hapus dulu. Kita cek ID sudah masuk, tetapi UID produk line 84. Pada line 84 UID produk ini coba kita buat dalam kurung. Oke, nanti kita buat menggunakan dalam kurung. Nah, setiap ada penambahan gambar lagi, di sini sudah sampai ID 1, ID 2, kita tambah. Nah, di sini saya tambah lagi agar masuk file PNG-nya. Gambar pilih misalnya PNG, tambah. Nah, di sini ada kesalahan bahwa data sudah ada. Oleh karenanya, coba kita buat di sini echo ID full product. Echo ID product. Nah, coba kita lihat. Sudah ada. Berarti di sini saya lupa untuk menggunakan BR. Satu adalah hasil akhir, dash-nya. Berarti di sini coba kita buat ASC. Nah, berarti menggunakan ASC. Ketika ada gambar lagi, nama produk sepatu Amrik 10. Kita cari sepatu yang formatnya PNG, sepatu, tambah sepatu Amrik, ID-nya 4, ID produknya 4. Oke, sudah betul. Ini kita hapus lagi, sudah tidak digunakan, hanya untuk pengecekan saja. Misalnya ada tambah lagi sepatu muda. Nah, oke, sudah betul. ID-nya berurutan. Kita menggunakan ID number. Nah, bagaimana jika kita ingin menggunakan misalnya SDL 01 atau SPT 01?
Nah, untuk itu Anda bisa mempelajari substring. Jadi silakan Anda pelajari substring. Dan jangan lupa untuk struktur ID produk, jika ada hurufnya tidak menggunakan float. Nah, silakan Anda pelajari untuk mengganti ID produk ini, misalnya menggunakan ada kata SPT 01, SDL 01, ada hurufnya. Oke. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.